Untuk garis tangan ini saya tidak akan banyak membahas di tangan kirinya. Tangan kirinya itu ada beberapa tekanan atau kecemasan, garis-garis kecemasan, garis-garis ketakutan di masa lalu yang mungkin berhubungan dengan hal tertentu, mungkin hubungan atau yang lain. Jadi garis tangan kanannya di sini ada mata dewa. Gunakan intuisi atau feeling atau tanda-tanda atau mimpi yang pernah muncul, pesan-pesan yang muncul dalam mimpi, atau nurani. Dengarkan nurani dalam memutuskan suatu hal seperti pekerjaan atau masalah dalam hubungan. Ada lubang-lubang di jari tangan ini, hati-hati royalitas atau terlalu menghamburkan uang untuk orang lain atau membantu orang lain atau untuk diri sendiri juga, dan hati-hati menyimpan rahasia untuk diri sendiri agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan juga ada garis hati yang terputus. Ini mungkin kekecewaan masalah hubungan atau dengan saudara atau pendapat-pendapat tidak dipakai oleh orang lain sehingga merasa dikecewakan. Tetapi ini garis hatinya kuat, tidak masalah, tidak terlalu menjadi beban. Dengan garis kepala yang panjang lurus melengkung ke bukit bulan. Hayalannya atau imajinasinya cukup bagus, cukup tinggi, mimpinya cukup tinggi juga. Jadi dengan karakter tangan seperti ini, dia adalah orang yang memiliki kepribadian yang menyenangkan dan tapi mungkin banyak bicara, handal dalam bekerja yang berhubungan dengan relasi. Karakternya cukup baik, tenang dan bersahabat, lembut di hati. Kebersihan juga bagus, terorganisir dalam bekerja. Ketika menilai sesuatu, Anda ingin melihat hasil akhir dari sebuah pekerjaan agar lebih bagus. Bekerja keras juga ada. Dewasa dalam pemikiran, garis pikirannya agak panjang ini, jadi banyak dia memikirkan sesuatu untuk masa depan atau analisanya cukup tinggi dalam suatu hal. Kemampuannya mengarahkan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu pekerjaan itu bagus. Memimpin suatu pekerjaan itu juga bagus. Tujuan hidup, kesuksesan bisa tercapai di atas usia 45 tahun. Jadi garis kesuksesan di sini adalah 45 tahun. Garis di tangan kiri yang ada adalah yang bagus, itu adalah berkah dari leluhur, dicintai oleh leluhur atau dari garis leluhur, dari garis ibu. Dengan jari berbentuk spatula yang besar ke atas, ini bekerja keras, dapat keberuntungan sebenarnya jika tidak ada hal lain yang mengganggu. Dalam hal berbicara, hati-hati agar tidak memicu banyak omongan buruk dari orang lain. Di belakang Anda ada orang-orang yang tidak suka yang membicarakan mungkin dari kesalahan Anda berbicara. Jari-jari yang berlubang agak lebar tadi mungkin mudah menaruh hibah kepada sesama. Ini bisa baik tapi bisa menjadi, jika terlalu berlebihan bisa merugikan diri sendiri atau pemborosan. Punya keyakinan yang bagus. Yang perlu nanti belajar adalah menerima saran dari orang lain yang bermaksud baik. Ada kegelisahan juga dengan garis-garis minor yang kecil-kecil. Kegelisahan atau kurangi ambisi jika mempelajari suatu hal, agar pada saat tidak tercapai tidak kecewa. Jadi ini juga ada bakat ke ilmu tertentu atau bakat gaib. Jika senang menyendiri atau menyepi, bisa menjadi berbakat paranormal. Akan banyak orang nanti yang menghormati karena tutur kata yang sudah bisa dikendalikan, sehingga dipandang sangat simpati atau pandai membawa diri. Atau di dalam berbicara nanti tidak akan menyinggung orang lain sehingga banyak orang suka. Garis kepala yang menyentuh bukit bulan ini biasanya sering, tidak selalu, tapi biasanya sering menjadi penemu atau mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bagi orang lain tapi dia bisa. Keinginannya
tinggi atau ibarat cita-citanya setinggi bulan. Jadi yang perlu diwaspadai adalah jangan terlalu tergesa-gesa sehingga terjadi suatu hal yang kecewa karena garis dari lubang-lubang di jari ini, agar tidak terjadi kesembronoan dalam pergaulan yang perlu diwaspadai, karena jika di lingkungannya kacau tersemraut, bisa ikut kacau pula, bisa terseret ke pengaruh-pengaruh yang lain seperti ke perjudian atau yang lain. Dalam hubungan mungkin bisa agak cemburuan. Dengan garis kepala yang panjang cocok sebenarnya bekerja di dalam, walaupun juga di luar juga cocok, tapi di dalam juga cocok karena dia pandai menganalisa sesuatu, memikirkan sesuatu. Walaupun di awal-awal sering menghadapi kesulitan bahkan kesulitan berat di ekonomi, pekerjaan dan pergaulan, tapi ada suatu mukjizat. Jadi ini mempercayai suatu keajaiban. Jadi kuncinya di sini harus sabar, jangan tergesa-gesa. Yang diwaspadai adalah sakit bagian perut, batuk dan juga di paru, atau sakit di bagian dada yang perlu diwaspadai, tapi itu tidak selalu terjadi. Jadi sabar. Mungkin akan ada pengaruh dalam bidang keberuntungan ekonomi, keuangan pribadi atau keluarga yang pasang surut pada masa mula-mulanya atau masa mudanya. Tapi berkat ketekunan, jika tekun bekerja, meningkatkan karir, setelah usia 37 bahkan 45 bisa mencapai keuntungan. Ada keuntungan, ada keberuntungan yang tak terduga. Seperti itu saja dulu, karena hanya dengan melihat foto tentu saja keakuratannya tidak tepat sekali karena ada pengaruh-pengaruh lain juga yang tidak diketahui, seperti juga pergaulan dan latar belakang keluarga. Jika bertemu langsung baru lebih bisa untuk sharing.